Yeay, happy birthday BPO yang ketiga tahun. Halo, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Shirley Gracia kembali menjumpai teman-teman semuanya di BPO Testimoni malam hari ini spesial BPO 3 tahun. Buat yang baru tahu BPO itu apa sih? BPO itu adalah sebuah komunitas VO atau voice over, pengisi suara begitu ya. Dimana kami itu kumpulnya online di Telegram. Mengapa Telegram? Karena Telegram menampung lebih banyak orang waktu itu di tahun 2021 itu member BVO sudah lebih dari 156 yang mana itu adalah batas di WA grup kala itu. Awalnya di WA karena udah memenuhi maksimal gitu ya, batas maksimal, akhirnya kami pindah di Telegram sampai dengan sekarang. Begitu teman-teman, supaya teman-teman yang lain yang masih ingin bergabung menjadi member itu terbuka sekali, nggak pernah ditutup untuk mendaftar di komunitas BVO. Apa kabar nih teman-teman yang ada di mana aja? Kalau daerah di sekitar saya di kawasan Purwakarta, Jawa Barat itu tadi sempat hujan ya. Jadi lumayan agak adem dikit. Semoga teman-teman wilayahnya aman semuanya dan dalam keadaan sehat. Selamat malam. Ada Kang BP, Kak Fitriana, Maria Syarif, Suara Aldi, siapa lagi ya? Ada Kak Heti, Nura Aulia, Ariandika. Wow, semuanya selamat malam dan ini Depok hujan, Mimi Eca. Oke, semoga aman ya Depok. Oke, Kak Mimi dan semuanya, di malam hari ini saya akan mengundang beberapa teman. Ini adalah perwakilan dari divisi yang ada di BVO. Nah, teman-teman di BVO ini saya dibantu oleh beberapa teman yang lainnya untuk menggerakkan komunitas ini karena kegiatan BVO itu dari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur gitu ya. Jadi saya perlu bantuan dari teman-teman volunteer lainnya. Oh, di Jember juga hujan, Kak Maria Syarif. Oke, semoga aman ya. Dan 1 Juli yang lalu adalah ulang tahun BVO yang ketiga, di mana saat ini member kami sudah mencapai 310 orang begitu ya, yang setiap hari Senin sampai Jumat mengadakan kegiatan di Telegram. Nah, kegiatannya apa aja sih? Ada sharing karya, di mana teman-teman bisa berbagi karya VO-nya, lalu diberikan komentar oleh teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya, supaya karyanya jadi lebih keren lagi. Lalu juga ada program WIB, Waktu Indonesia Berbahasa, di mana kami belajar bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa asing supaya sebagai voice over talent juga punya pengetahuan yang luas gitu ya. Oh, apalagi Indonesia itu kan luas banget. Jadi kita mesti kenal dan mencintai bahasa juga budaya kita. Nanti saya akan undang nih koordinator dari program tersebut. Lalu juga ada program chit chat, jadi VO dalam bahasa Inggris. Ada lagi program challenge yang pastinya dari challenge dubbing, challenge VO. Kemudian ada program VO live di mana kami membahas topik-topik seputar voice over, dunia voice over gitu ya. Ada panelisnya, ada moderatornya. Apalagi banyak banget deh pokoknya program BVO. Ada podcast juga, 1 bulan sekali ada episode yang baru. Jangan lupa ya follow BVO Podcast di Spotify. Kemudian ada juga program Up Close and Personal, di mana kita juga bisa saling mengenal dengan member BVO lainnya. Lalu ada program Shatai, sharing berantai. Wah, topiknya macam-macam deh ya. Oke, nggak berlama-lama saya akan mau undang dulu ini salah satu koordinator yang ada di BVO. Ini adalah koordinator dari facilitator. Apa itu facilitator? Nanti ya kita ngobrol ya. Halo, selamat malam, Kang Purwa.
Nah, ini dia sudah bergabung. Happy birthday BPO. Happy birthday, BVO. Yang keberapa Kak Shirley? Tiga dong, tiga, tiga, Yang tiga. ketiga. Ya, Aduh, Kak Anita. Kak Anita ini dipanggilnya atau panggilan sayangnya Kak Anit. Anit. Heeh. Kak Anit sehat? Alhamdulillah. Gimana Kak Shirley, sehat juga? Iya, puji Tuhan. Kak Anit, Kak Oke. Anit ini Hmm. adalah wakil koordinator dari fasilitator. Bisa diceritakan nih buat Hmm. teman-teman yang lainnya mungkin belum tahu fasilitator apaan sih, divisi apa di BVO? Facilitator itu adalah sebetulnya unit yang paling tepat banget buat teman-teman yang senang koordinasi gitu ya. Apa namanya? Menghubungi calon-calon juri untuk challenge-challenge yang diadakan di BVO, kemudian menghubungi calon-calon peserta-peserta sharing karya gitu. Seru deh Kak, sebetulnya ya, maksudnya kita jadi menghubungi orang yang tidak dikenal sama sekali awalnya, terus minta waktunya dia untuk apa ya, membagi ilmunya ya di program-program BVO. Itu seru. Dan Iya, alhamdulillahnya sih so jadi far so good karena mm, member-member semuanya baik-baik seniornya. oh. Iya, karena ini merupakan komunitas, jadi dari kita untuk kita gitu kan Iya, ya, benar saling banget. berbagi Mm-mm. energinya begitu. Jadi suatu kali kita jadi peserta, satu kali bisa jadi Mm-mm. juri, Ya, satu kali bisa benar jadi banget Kak. panelis. Mm-mm. Jadi kayak Kak Anit juga menjadi fasilitator, suatu kali juga pernah jadi juri dan Bener, sebagainya gitu kan Kak ya. iya, betul. Oke, ada cerita seru nggak Kak di balik selama ini menjadi fasilitator? Ada cerita Atau seru, tantangannya atau apa gitu? ya. Tantangannya itu ketika misalnya kita sudah menghubungi kandidat juri atau peserta sharing karya misalnya sudah kita ingatkan gitu ya, ternyata yang bersangkutan misalnya ketiduran. Jadi pada saat waktunya itu, wah kok nggak respon gitu. Itu salah satu tantangan juga gitu ya. Sudahlah, pokoknya disampaikan aja. Oke Kak, nanti kita reschedule ya, atau di kesempatan yang lain kita coba ajakin lagi. Mudah-mudahan nggak ada halangan seperti itu. Iya, Itu sih Kak. Atau enggak? iya kalau kita biasa, Ya, heeh, ya, ya gimana ya silakan Kak. lanjut Kak. Maksudnya kalau kita biasa mengadakan event on-site gitu kan, kita bisa Hmm. ngelihat orangnya, kita Mm-mm. bisa menyiapkan, Bapak, Ibu, nanti sekian menit lagi akan acaranya seperti ini, Mm-mm. seperti itu. Nah, kita ini online, Ya, nggak kelihatan ya, orangnya, kita nggak tahu orangnya betul. bagaimana, Mm-mm. tapi Ya. kita harus bekerja Mm. sama gitu ya. Mm. Ya, atau misalnya juri udah oke nih, tapi di waktunya apa namanya dia kasih review, misalkan, aduh maaf lagi di jalan nih tanggung, ya kita undurin tuh waktunya sedikit, harusnya selesai di jam 9, ya udah nggak apa-apa, nanti reviewnya menyusul, ya gitulah tantangannya diantaranya Kak Shirley. Nah, oke. Jadi teman-teman ada gambaran ya bahwa nggak mudah memang untuk menjalankan kegiatan online dengan tantangannya tersendiri Mm, dan mungkin juga teman-teman perlu ketahui juga di BPO itu ada rundown-nya. betul. Makanya tadi Kak Anies sempat bilang, oh ini melebihi dari waktu yang Mm, diberikan seperti itu. Kenapa perlu ada rundown atau waktu yang terukur supaya kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Waktu iya. kita kan terbatas ya. Mm-mm. Kita Betul, punya betul, kesibukan betul. yang lainnya, Mm, kemudian perlu istirahat juga. Lalu betul. juga ada loh teman-teman member BVO selain di bagian barat, ada di bagian Iya, tengah, di bagian timur itu akan lebih malam lagi gitu kan iya. ya. Kadang kita harus sampaikan, Kak ini WIB ya, waktu Indonesia Barat ya gitu. Takutnya kebetulan beliau bukan di zona waktu sama dengan kita ya. Oh Kita ya, kan WIB ya Kak Shirley benar ya. benar Uh-uh. benar benar.
betul Gitu. banget. Tapi WIB juga by the way itu adalah waktu Indonesia berbahasa juga ya. Nanti kita akan ngobrol ya bersama koordinatornya Ya, ya. betul. Kak Aduh. Heti ya nanti ya. Setelah setelah Kak Anit ini ya, Oh, saya akan ngobrol. oke. Oh, oke, Kak Anit join di BPO ini sejak kapan dan apa sih kesannya selama bergabung sebagai member BPO? Kak Anit bisa cerita? Oke. Aku join kalau nggak salah itu akhir 2021 ya Kak. Di masa-masa pandemi deh kalau nggak salah. Um, Kesan-kesannya ya ternyata apa ya, modal yang saya punya sebagai voice over sebelum bergabung dengan BVO itu ternyata masih sedikit sekali gitu. Jadi begitu join, kemudian ngikutin program-programnya, memberanikan diri ikut challenge dan lain sebagainya. Oh, ternyata banyak banget nih sisi-sisi lain, aspek-aspek lain dari seorang VO talent gitu ya. Um, Dulu-dulu tuh saya kalau diminta untuk VO dengan speed agak kenceng tuh agak kerepotan gitu. Ya mau Hmm, nggak mau kalau apa namanya, kalau itu yang diminta klien kan kita harus belajar terus ya. Di antaranya dari senior-senior di BVO juga, oh begitu tuh caranya gitu ya. Banyak deh trik-triknya, hmm, gimana caranya belajar apa namanya, baca, menghindari kesalahan dalam waktu singkat gitu juga ada tekniknya ternyata gitu ya. Cara memilih equipment untuk recording juga banyak deh ilmunya yang didapat di BVO. Dan program-programnya itu tertata ya gitu. Terjadwal yeah. dengan baik dan tertata. Gitu. Jadi teman-teman bisa pilih, oh saya mau mau belajar yang ini ya, berarti ikutnya hari apa. Saya mau belajar yang ini, ikutnya hari apa gitu. Yes. Seru Kak. Oke. Wah, ini ada mentor kita nih, mentor BV Academy, Kak Agus Nur Hasan. Ah, Hai, Kak Kak Agus. Agus. Sehat-sehat Ah, Kak iya. Agus. Ya, dari Kak Agus juga saya belajar banyak loh. Duh, ini Daber senior kita ya, the legend. Handal. Pokoknya Daber legend di Betul, Indonesia. betul. Yang pernah membuat kita menangis ya, Kak Anit ya. Betul. Mhm. Belajar untuk acting nangis maksudnya, bukan dibuat nangis beneran. Pokoknya Oke, di TV itu sering sekilas, banget ya kita dengar suara mm, Kak Agus. iya bener Mm-mm. banget. Oke, Kak Anet sebenarnya sehari-harinya kegiatannya apa sih kalau boleh tahu? Aku tuh ngantor sebetulnya Kak Shirley. Mhm. Ya, jadi kalau apa namanya, VO tuh bisa dibilang hobi, bisa dibilang Mhm. side job gitu ya. Asik. Ya, Iya, dan perlu teman-teman ketahui suara Kak Anita itu juga membahana juga di beberapa perusahaan. Betul begitu ya Kak Anit? alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Ya, saya Iya. alhamdulillah berkesempatan untuk mengisi beberapa IVR ya, Mhm. gitu Kak. Mm. Itu dia. Wah, mantap deh. Pokoknya sukses buat Kak Anit. Dan Terima sekali lagi saya mengucapkan kasih. terima kasih buat bantuannya selama ini di Ya, facilitator. mm, Untuk juga bisa memfasilitasi teman-teman bisa melakukan kegiatan sharing karya, melakukan kegiatan challenge, sehingga semuanya mm. tertata rapi sesuai dengan yang dikehendaki. Iya, terima kasih banyak Kak Shirley atas kesempatan untuk belajarnya di BVO ya, juga teman-teman member yang lain ya. Mohon maaf kalau selama saya join juga belum maksimal nih berkontribusinya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk BVO. Mudah-mudahan tidak hanya 3 tahun, 5 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Makin besar Kak Shirley. Amin, 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 amin. Oke, Kak Ani, thank you. Ya, thank you. Bye-bye. Bye. Ya, teman-teman, itu dia obrolan saya bersama Kak Anita Maulinda. Beliau adalah wakil koordinator dari fasilitator yang mana salah satu divisi yang ada di BPO. Nah, malam hari ini spesial saya akan pilih satu orang ya
Pokoknya cun terus sampai di akhir obrolan saya malam hari ini. Saya ngajak 3 orang ngobrol malam hari ini, 3 orang facilitator. Satu udah, jadi tinggal 2 lagi. Sabar aja ya, nanti akan saya pilih satu non-member yang akan join. Bisa join jadi member BPO gratis gitu ya, langsung bisa masuk di menjadi member BPO. Pokoknya join, stay tune terus sampai nanti. Saya akan undang yang berikutnya adalah koordinator dari program WIB, Waktu Indonesia Berbahasa. Ini dia yang seru-seru karena setiap Selasa kedua dan keempat itu belajar berbahasa daerah atau berbahasa asing di BPO. Happy birthday BPO! Selamat ulang tahun BPO yang ketiga. Yeay! Ini dia Kak Heti. Kak Heti kayaknya kita pertama kali ini ya ketemu di langsung video call seperti ini Iya di betul, IG baru Live. pertama. Tapi kan Kak Sherly Eh, pernah tinggal di tempat saya dulu, maksudnya ditinggal di daerah iya, saya. di daerahnya. Tapi belum kenal Mm-mm. Kak Heti. Sama sekali belum. Tapi kan buka. Sherly sudah kenal di mana-mana. Wow. Iya. Kak Heti rada putus-putus bentar ya. Semoga jaringannya Oke, bisa terkendali. Kak Heti bisa dengar jelas suara saya? jelas, jelas. Oke. Kak Heti, apa sih aktivitas sehari-harinya? Kebetulan saya masih bekerja sehari-hari seperti itu. Jadi untuk kegiatan di voice over mungkin masih sebatas hobi ya Kak ya. Makanya terus sekali saya masuk BPO yang semuanya itu programnya sudah tertata rapi, paket komplit, pokoknya it's the best lah. Amin, amin. Iya, wah, saya masih agak Seperti ini itu. ya, suara Kak Heti masih putus-putus. Mungkin bisa eh, ada lokasi yang lebih oke nggak ya? Tapi kalau Kak Heti dengar jelas ya suara saya ya. Jelas banget. Eh, eh, Kalau Kak Shirley jelas. Oke. Cuman gambarnya memang gambarnya rada putus Ag- nyambung. mhm. Oke, kita lanjutkan aja ya. Ini ada yang bilang mau. Iya, tadi saya tawarin satu yang join di malam hari ini, yang sampai akhir. Apa dikasih pertanyaan aja kali ya? Karena ada satu yang akan saya pilih nanti untuk jadi member BPO secara gratis. Cuma-cuma. Tapi pengennya saya untuk setiap orang yang bergabung itu bisa berkontribusi atau aktif ya untuk belajar bareng, bertumbuh bersama gitu kan ya. Sama nih seperti Kak Heti yang selain juga menjadi member, tapi Kak Heti juga berkontribusi menjadi koordinator dari program WIB. Kak Heti bisa cerita Iya, apa sih program WIB itu kepada teman-teman di sini? iya, baik. Teman-teman, program WIB adalah program Waktu Indonesia Berbahasa, di mana untuk sharing bahasa, tentunya bahasa daerah yang di seluruh Indonesia ataupun bahasa-bahasa asing, dan kita bisa belajar dari bahasa berbagai bahasa ya, karena di situ ada keunikannya, ada ciri khas dari tiap-tiap daerah ya, karena kita menggali terkadang dari bahasa itu sendiri, oh ternyata ada budaya yang kita belum tahu, jadi tahu gitu. Terus, ternyata dari satu bahasa saja itu bisa berbeda-beda gitu. Kayak saya misalnya Sunda, oh Sunda tuh ada ini, padahal awalnya Jawa Barat ya udah Jawa Barat ya, paling beda sedikit daerah yang ke mana tuh Banten atau jadi waktu itu berbahasa, jadi saya tahu oh ternyata bahasa itu luas ya. Ini itu betul ya bahasanya, budayanya, dan beruntung saya bisa di simulator ini bisa mengetahui, bisa belajar. Alhamdulillah, terima kasih Shirley. Pokoknya BPO itu luar biasa lah.
Iya. Putus-putus Kak Sherly. Iya, Halo. agak putus-putus. Jadi coba saya kembali sampaikan apa yang dicoba disampaikan tadi sama Kak Hetty, atau mungkin Kak Hetty coba cari posisi yang mungkin lebih baik sinyalnya kali ya. Kak Hetty tadi menyampaikan bahwa di Oke. program WIB, di mana program yang difasilitasi atau dikoordinatori oleh Kak Hetty ini menghadirkan narasumber dengan kita belajar bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pernah juga bahasa asing seperti kita belajar bahasa Jepang beberapa waktu yang lalu. Pernah juga kita belajar bahasa Papua, bahasa Aceh, bahasa apalagi ya Makassar. Oh ya, nanti Selasa kita akan belajar bahasa Toraja. Gitu ya Kak Hetty ya. Iya, betul. Nah, ini lebih jelas Kak Hetty. Oh, lebih jelas ya. Iya. Ternyata kalau di gunung begini ya. Iya, jadi keseruan untuk mungkin Kak Hetty sedikit bisa ulang bagaimana sih keseruan atau tantangan ketika mengkoordinatori program WIB ini? Kalau seru pasti seru ya, karena kita bisa menggali ilmu, sharing bahasa, di mana bahasa itu kan unik-unik ya. Terkadang kita kayak bahasa, misalkan bahasa Betawi itu kayak untuk lucu-lucu, kan kita senang dengernya. Aku bahasa yang lain-lainnya itu benar-benar bisa wah, Indonesia itu memang beraneka ragam budaya dan bahasa itu bisa memberikan apa ya, keragaman yang kita bisa bangga gitu. Tapi untuk tantangannya ya Kak Sherly ya, saya itu kadang untuk melobi narasumber. Nah, Ya, dari list yang Kak Sherly kasih misalkan ada 1 sampai 10. Kalau yang nyangkut langsung nyangkut alhamdulillah gitu. Tapi terkadang nih satu nggak bisa, dua bisa, tiga sampai seterusnya nggak bisa, sampai akhirnya waktunya mepet itu benar-benar belum ada. Nah itu langsung berdebuk-berdebuk gitu ya. Ini siapa lagi kak? Itu luar biasa. Padahal kan udah tinggal 1 hari lagi kan belum ada yang bisa. Ya kita memaklumi ya kondisi masing-masing member juga kan banyak kesibukannya gitu. Terkadang juga pada saat untuk pas acara ide sendiri itu kendalanya ya banyak. Seperti yang tadi Kak Amit ceritakan, masih ada yang jalan, kendala di HP gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan karena dari Kak Sherly sendiri itu udah ngasih batasan-batasan waktu yang untuk menit kesekian ini sampai selesai jam 9 selesai gitu. Nah itu luar biasa sekali Kak Sherly. Udah benar-benar menepati sesuai dengan jadwal, alhamdulillah sih untuk waktu semuanya sampai saat ini masih bisa dikondisikan. Cuman untuk mengelobi narasumbernya itu mungkin seperti itu Kak Sherly. ya. Oke, Kak Hetty sendiri join di BVO mulai kapan dan apa sih kesannya selama ini Kak Hetty bergabung di BVO? Mungkin bisa cerita ke teman-teman. Join di BVO itu, BVO pertama itu 2021 ya Kak ya? Mungkin 2000 ya, ya setelah di yang BVO pertama, Academy bukan? batch pertama, yang pertama Oke, itu. iya benar 2021 kalau itu. Ya, 2021. Alhamdulillah setelah masuk menjadi member BPO, banyak hal-hal yang memang banyak sharing ilmu ya, menambah ilmu tentang voice over yang dimana tadinya memang kita tuh merasa oh ini hanya sebagai ya batasan untuk voice over tuh apa, ternyata banyak ya, banyak banyak sekali gitu. Terus menambah teman juga gitu. Dan banyak hal yang memang untuk di komunitas itu ilmunya tuh banyak pokoknya Kak Sherly. Halo? Iya, iya, iya Kak. Iya Kak Sherly.
Oh, putus ya? Iya, silakan. Enggak, ini putus-putus Kak. Jelas nggak Kak? Iya, Halo? jelas. Ya. Iya. Apalagi tadi Kak sorry jadi lupa. Iya, jadi setelah masuk menjadi member, apa aja yang didapatkan Kak Heti? Setelah jadi member itu saya lah jadi bisa termotivasi untuk lebih belajar lagi, termotivasi untuk mencari ilmu, karena di voice over itu memang bukan hanya sebatas voice over. Waktu saya belajar pertama dengan Kak Agus, Kak Ya. Shirley, dan Kak Mikel, itu kan kita belajar bagaimana nge-mixing, belajar dari equipment juga, ya pokoknya banyak Kak Shirley. Ya. Jadi wawasan kita tuh memang dipacu untuk terus bisa lebih belajar dan mengetahui yang lainnya gitu. Amin. Oke, Kak Heti saya ucapkan terima kasih untuk selama ini sudah membantu saya untuk mengkoordinatori program WIB sehingga program WIB bisa berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Sukses ya Kak Heti Amin. di Terima pekerjaannya kasih dan Kak terus semangat Shirley. berkarya dengan suara. Amin, amin. Mohon maaf juga Kak Shirley belum Oke, maksimal ya. sudah. Selamat malam Kak Heti. Oke Kak Shirley, terima kasih. Selamat malam juga untuk semuanya. Iya, teman-teman, saya akan masih undang satu orang lagi yang bergabung bersama saya dengan malam hari ini, yaitu Kak Fitrian. Iya, dan nanti di akhir obrolan saya akan pilih satu nih, saya akan pilih satu untuk bisa saya ajak bergabung menjadi member BVO. Syaratnya cuma satu aja sih, untuk teman-teman bisa tulis di chat gitu kan, kenapa sih pengen join sebagai member BPO? Ayo, apa alasannya? Nanti akan saya pilih satu ya. Kalau gitu saya mau coba undang Kak Fitrian, atau mungkin Kak Fitrian bisa request. Ini dia bisa ya, coba ya. Nah, saya sudah terhubung dengan Kak Fitrian. Saya biasanya panggilnya Teh Fitrian. Happy birthday, BBO. Happy birthday, BBO yang ketiga. Alhamdulillah. Yes, kita kembaran kaos ya, kaos Voice Over Talent. Iya, Kak Fitrian ini bisa dibilang salah satu member terlama juga, ya maksudnya masih tetap setia di BV Community, termasuk yang membantu saya di divisi konten kurikulum. Bisa cerita, Teh Fitrian, divisi konten kurikulum itu apa sih? Ayo, disuruh cerita ya. Iya dong. Iya, jadi divisi konten kurikulum itu sebuah divisi di mana kita itu yang menyalurkan ide-ide untuk berapa program ya? 3 program. Betul. Jadi yang sebutkan pertama dulu dong programnya apa aja. Yang dikasih judul, dikasih tema dari konten kurikulum. Oke. Jadi sebenarnya sih untuk programnya itu ada 2. Yang pertama ada program untuk challenge. Nah ini kayaknya untuk teman-teman yang kayaknya tiap minggu challenge apa nih yang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah challenge-nya juga ini tidak hanya voice over. Karena per bulan per tahun ini mungkin ya Teh Shirley ya. Jadi
Enggak, per Ya, tahun kemarin kalau nggak salah ya, ya. Terus ya, tahun ya, kemarin. nah tahun kemarin itu awalnya kita cuman ada challenge voice over, tapi makin Betul. kesini ternyata voice over itu perekaman suara itu tidak hanya voice over, ada juga yang dubbing. Nah, timbullah beberapa request dari tim kurikulum. Ini gimana kalau ada challenge dubbing ya, sampai endingnya oh ternyata kita jadi terpisah menjadi dua ya Teh ya. Yang tadinya Betul. cuman ada program challenge voice over, kita ditambah jadi ada challenge untuk dubbing Dubbing. juga. Ya, Mhm. setelah itu yang kedua ada VO Live. Nah, ini program yang biasanya kita bahas apapun tentang voice over dan juga dubbing. Pokoknya dunia perekaman suara apapun itu temanya, yang jelas membahas tentang suara dan apa yang dihasilkan ya. Hasilnya Ya, adalah tema-tema yang menarik yang bisa diikuti oleh seluruh member. iya So, iya iya. Jadi saya terima kasih loh Kak Fitrian yang selama ini ngebantu saya untuk kasih tema-tema menarik. Jadi bisa men-challenge juga yang lainnya. Karena dari konten kurikulum nih teman-teman, itu disalurkan kembali ke divisi yang berikutnya, yaitu divisi writer, untuk bisa menulis sesuai dengan tema yang ditentukan. Lalu dari writer lanjut ke facilitator. Dari facilitator itu untuk mencari juri atau panelis sesuai dengan tema yang dimaksud. Setelah dari facilitator lanjut ke copywriter, itu saya. Jadi saya yang tulis untuk yang buat VO promo. Setelah selesai skripnya, lalu menunjuk siapa yang akan take VO untuk promo, lalu ke editor untuk bikin flyernya. Setelah itu jadilah seperti yang ada ditampilkan di Instagram BPO ya. Oh, promonya seperti itu. Jadi itu perjalanan panjang. panjang ya. Untuk satu program aja itu bisa memakan waktu berhari-hari untuk menghasilkan program sampai dengan di hari H. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Kak Woi, Fitrian saya bisa jadi cerita nggak malu sih nih. pengalaman selama Kak Fitrian bisa dibilang ya 3 tahun lah ya join di BPO ya. Dari semenjak Pengalamannya selama ini gimana? iya ya, mengenai pengalaman banyak banget, dari mulai member banyak ya, cukup banyak dulu, hampir 20 ada. Terus kita minimalisir, kita tanya sampai hanya berapa orang. Terus sekarang mungkin bisa kehitung jadi berapa belas gitu ya Teh ya. Pengalamannya banyak banget, dimulai dari koordinasi dengan teman-teman yang tadinya kita hanya berkenalan untuk di bidang voice over, sampai endingnya kira-kira apa nih, ide apa nih yang teman-teman pertanyakan gitu, mau nanya tentang voice over tapi nggak tahu mau nanya ke siapa, ya udah jadiin tema aja gitu. Nah dari situ kita barulah cari-cari, kalau misalnya nemu ide apapun boleh di share di grup ataupun langsung kontak ke saya gitu. Jadi biasanya keseruannya itu ya Teh, kan kalau misalnya dari anggota sendiri biasanya ngirim langsung, itu nggak satu dua aja, langsung seret banyak gitu. Jadi Oke. itu kayak kayak udah untuk berapa bulan gitu ya. Nah itu Mhm. kayak udah, kita tuh kayak udah, oh punya jadwal nih, kalau ada ide yang kita tunggu-tunggu kita tahu nih, oh ini di minggu ini nih. Jadi kayak ada em, yang ditunggu-tunggu dari apa yang kita cari tahu gitu. Apalagi kan di BVO itu banyak sekali dari member-member yang kebetulan sudah memang berkecimpung, itu udah kayak udah dibilang profesional, dari mana-mana ada gitu ya. Jadi Ya. kayak momen kita nanya-nanya langsung gitu. Ya udah di situ langsung cari-cari ide. Nah di sini keseruannya itu
Ya udah, berarti tadi mungkin keseruannya kita bisa memilih ide ataupun tema yang kita Mm-mm. pun mencari tahu gitu ya, Ya. seperti apa gitu. Dan keseruannya juga ada yang lain nih, kalau misalnya idenya tuh udah pada stuck. Ayo, ini mana nih ide? Saya japriin ya, saya hubungi satu persatu. Itu kadang saya lagi stuck ide. Ya udah, ya udah, ya udah. Tapi memang apa ya? Ya perlu ide itu apa ya? Kalau misalnya ada, langsung japri aja. Kalau misalnya kalian nonton apa gitu di bioskop ataupun lihat iklan, langsung aja japri. Oh iya 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 iya. Kadang grup itu malah ramean japri gitu teh. Ini kayaknya Ah, idenya ini nih yang seru yang jadi kayak kayak punya temen untuk bisa kita sharing mengenai VO mm-mm. gitu. Ya udah, kita kan nggak tahu nih ya Hmm. kayak gimana. Ya udah jadiin tema aja lah. Nanti kita kasihin ke Teh Shirley. Ya udah gitu. Biasanya kayak gitu gitu. Oh, Tapi begitu kesulitannya, ceritanya. iya, kesulitannya tuh kalau kita semua lagi stuck teh. Ini gimana ya? Apa ya ide apa lagi gitu ya? Kayaknya ide udah semua gitu ya kita udah. Makanya Ya, kadang saya lihat ini kok diulangi lagi ya. iya Iya, gitu. iya, iya. Oke. Iya Tapi sih. anyway, thank you loh udah ikut berperan serta luar biasa memeras otak berkreasi bagaimana menentukan membuat tema-tema yang menarik untuk program-program di BPO. Nah, Kak Fitran mungkin bisa kasih pesan nih buat teman-teman yang belum join untuk bisa join di BPO. Kenapa bisa disampaikan sekarang? Oke. Tapi sebelumnya mau ngucapin makasih dulu nih Teh buat member dari BVO yang tergabung di konten kurikulum. Luar biasa sekali gitu ya teman-teman semua. Karena kalau di grup kan kadang kita krik-krik gimana gitu ya. Ya mungkin momennya sekarang ya mengucapkan terima kasih banget gitu atas ide-idenya gitu. Itu benar-benar ngasih wawasan juga kepada saya. Oh ternyata mengkoordinasi orang tuh seperti ini ya, yang asalnya nggak tahu gitu ya, sampai akhirnya kenal gitu. Terima kasih banyak untuk tim anggota yang tergabung di anggota konten kurikulum, begitu juga dengan semua member dari BVO Community yang sudah tergabung, yang dari mungkin dari tahun 2000 hampir 20. pertengahan, ya pertengahan ya Teh, Iya, 2000 1 Juli pertengahan, 2020. ya 2020 kan ya, itu juga jadi awal bagi saya untuk bisa lebih bisa memahami voice over karena kan belum ada nih. Kayak misalnya kalau misalnya kita mencari mengenai public speaking ataupun konten-konten yang berkaitan dengan hal kita yang lebih general gitu ya. Itu kan sudah banyak banget, tapi mengenai voice over ini kebanyakan online dan kebanyakan itu lebih ke apa ya, lebih kita ada tenggat waktunya berapa lama gitu ya, tapi sharingnya juga kadang kita nggak begitu mendalam, nggak seperti di komunitas ini gitu yang saya rasain sih ya. Nah Yeay. kalau di BVO ini kelebihannya kita bisa sharing apapun, terus anggotanya cukup banyak dari Sabang sampai Merauke ya, se-Indonesia tuh kayaknya ada ya Teh perwakilannya ya. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman yang emang sedang mencari kira-kira pengen tahu mengenai perekaman suara baik itu voice over ataupun dubbing gitu dan lagi mencari di mana nih wadah yang emang benar-benar tepat untuk kita bisa mengasah skill kita, kayaknya BVO tuh komunitas yang tepat gitu ya Teh. Kalau menurut saya tuh kayak ini, selain kita mendapatkan ilmu di BVO juga ini kayak ada program 1 minggu nih Teh Shirley, benar-benar luar biasa. Saya juga berterima kasih banget sama Teh Shirley ya. Soalnya dalam 1 minggu kita punya program yang benar-benar unik, benar-benar rame, yang tidak semua komunitas itu memberikan fasilitas seperti ini gitu. Jadi kayaknya sayang Yes. banget kalau misalnya nggak gabung di BVO ini gitu. Jadi ya kalau pengen belajar Mm. BVO langsung aja ke BVO aja Yes. gitu. Uhuy.
Thank you, Kak Fitrian. Ngomong-ngomong sehari-harinya apa sih Kak Fitrian itu? Aku sehari-hari kerja, weekday kerja di sebuah ruangan depan monitor, nulis naskah biasanya. Jadi kerja standby office sebagai scriptwriter. Kalau kerjanya di lain itu di weekend itu freelance MC, voice over juga. Ya, public speaker juga. Kadang tuh ada yang minta tolong di apa ya, jadi narasumber boleh. Ya, seputar hal-hal seperti ini gitu teh. Asik. Semoga semakin sukses ke depannya Kak Fitrian, sehat, dan aku juga mengucapkan terima kasih ya udah ngebantu BVO, udah ngebantu saya untuk menjadi koordinator di konten kurikulum. Iya, teh. Satu lagi teh. Semoga BVO menjadi komunitas yang memang dari tahun ke tahunnya bisa menjadi wadah satu-satunya bagi anggota yang benar-benar pengen belajar mengenai voice over dan juga dubbing. Dan semoga Teh Shirley dan anggota semua sehat selalu, terlebih untuk anggota internal nih. Semoga kita bisa memberikan ide-ide yang unik agar BVO ini tetap bertahan dari tahun ke tahun, mungkin bisa skala internasional mungkin di beberapa tahun ke depan gitu teh. Amin. Amin. Nggak ada yang mustahil. Semangat terus. Semangat teh. Oke, thank you ya Teh Fitrian. Sampai ketemu lagi di grup. Iya siap. Thank you Teh Shirley. Bye-bye. Bye. Wow, itu dia obrolan saya bersama Kak Fitrian di malam hari ini. Beliau adalah koordinator dari konten kurikulum. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan pilih satu nih teman-teman yang akan menjadi member terbaru di BVO secara cuma-cuma. Siapa ya yang akan saya pilih? Tolong dong, alasannya saya pengen tahu kenapa kamu pengen join sebagai member di BVO. Tulis dong di kolom chat biar nanti akan saya pilih siapa yang mau join di BVO secara gratis, ya kan? Yang mau tanya-tanya ke saya tentang BVO boleh ya? Tulis saja di kolom chat. Saya masih punya waktu sedikit lagi untuk akan chit-chat bersama dengan teman-teman. Ya, yang pastinya di BVO itu selama 3 tahun ini saya kelola bersama dengan teman-teman yang lainnya. Unik ya, seperti tadi teman-teman udah dengar cerita dari Kak Anita, cerita dari Kak Heti dan Kak Fitria. Nah, kalau saya sendiri, saya masih ingat banget bahwa karena kegiatannya di Telegram, jadi secara online, jadi saya masih bisa menjalankan aktivitas atau mengkoordinir kegiatan BVO walaupun saya ada di rumah sakit. Jadi pernah waktu itu di dokter gigi, saya masih mengkoordinir program. Pernah juga waktu itu bahkan momen saya cuman libur sekali waktu itu. Jadi ada 1 hari yang terpaksa di cancel karena kondisinya tidak memungkinkan karena suara yang berisik, karena saya sedang tiba-tiba melahirkan. Maju jadwalnya begitu ya. Jadi terpaksa 1 hari itu kegiatannya di cancel. Hanya sekali itu seingat saya. Selainnya puji Tuhan program berjalan sesuai dengan jadwal gitu ya. Well, itulah pengalaman yang menarik selama lebih kurang 3 tahun ini, bahwa yang awalnya saya dalam tanda kutip nggak sengaja membentuk atau mendirikan BVO Community ini bukan karena ambisi saya sama sekali, tapi ya pasti ada rencana Tuhan yang baik ya, sehingga BVO berjalan dimulai 1 Juli 2020 dan ya, puji Tuhan sampai saat ini udah 3 tahun berjalan, programnya Senin sampai Jumat, macam-macam gitu. Oh, ini dia, ada
Kak Maria semangat nih ya. Katanya mau menjadikan VOT sebagai primary job. Oke, ingin dapat ilmu untuk mengembangkan diri sebaik mungkin. Amin. Oke. Siapa lagi Ail yang mau menjadi member BVO yang baru? Kali ini saya akan pilih satu ya. Tadi juga ada Kak Nova bilang kalau pengen banget join BVO dari zaman SMA. Suka banget sama dunia suara dan akhirnya menemukan dunia VO setelah ikut kelas dan sadar banget untuk VO ini harus terus diimprove. Semoga bisa berkarir juga di bidang VO. Yes. Hai Kak Nunu, selamat malam. Kak Nunu ini member BVO dari Bantaeng. Ayo, teman-teman tahu nggak Bantaeng di mana? Bantaeng itu di Sulawesi Selatan. Ya kan Kak Nunu, bener kan? Saya masih ingat, bener nggak? Oke, yang pastinya walaupun saya sudah berkecimpung dunia VO sudah cukup lama, sekitar tahun 2000 awal gitu kan ya, tapi tetap sih namanya ilmu itu nggak bisa kita ngerasa udah paling jago, udah stop nggak mau belajar, nggak. Karena pasti di atas langit ada langit, karena setiap waktu pasti ada perkembangan, apa ya namanya, improvisasi ilmu, begitu kan ya. Di BVO itu saya juga belajar banyak dari teman-teman yang lainnya, jadi energinya itu saling berbagi teman-teman. Makanya dengan beraneka program yang ada itu, mungkin satu kali kita belajar dari dalam tanda kutip pakarnya, tapi di program yang lain kita bisa belajar dari pakar yang lainnya lagi gitu. Ada yang jago bisa dalam bahasa daerah tertentu, jago di bahasa Inggris, ada yang di dubbing jago tapi untuk VO-nya sendiri kurang dan sebagainya. Apapun kita harus membuka diri untuk belajar dengan orang lain, kepada orang lain, karena nggak ada manusia yang sempurna. Kita bisa belajar satu sama lain. Gitu deh. Oke, udah. Siapa lagi yang mau jadi member BVO secara gratis? Saya akan pilih satu ya. Uh, saya lihat dulu nih alasannya apa, kenapa pengen join sebagai member BVO. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di BVO, saya infokan bahwa bisa klik link yang ada di Instagram BVO ya, yang paling atas tuh, daftar member seperti itu. Berbayar, kenapa? Saya ingin bahwa teman-teman memiliki tanggung jawab atau komitmen, karena ilmu itu nggak didapatkan secara mudah dan cepat gitu kan ya, jadi perlu waktu. Oleh sebab itu perlu saya lihat juga komitmen juga. So, siapakah yang akan saya pilih di malam hari ini? Yang nggak kepilih jangan ngambek ya. Jangan putus harapan atau patah semangat. Tetap mau apa namanya, mengembangkan diri. Kalau memang pengen belajar di dunia VO, ya ayo semangat cari ilmunya lewat apapun gitu. Salah satunya di BVO ini. Oke, saya coba pilih siapa sih yang masih join bersama dengan saya. Pengen tahu dong responnya yang pengen join di BVO dan yang masih yang masih bergabung dengan saya. Ketik aja saya. Yang paling cepat saya akan pilih. Siapakah yang akan saya pilih untuk jadi member BVO malam hari ini? Ketik saya. 3, 2, 1. Oke. Apakah Kak Maria masih bergabung bersama dengan saya? Sini ada Kak Yonita, siapa lagi ya? Kemudian ada lagi. Oh, ternyata masih bergabung. Oke.
Oke, Kak Maria, saya putuskan untuk Kak Maria Syarif bisa bergabung langsung menjadi member BVO, tapi please untuk tetap tulis formnya ya. Nanti setelah ini akan dihubungi admin di BVO Community. Selamat Kak Maria Syarif sebagai member terbaru di malam hari ini BVO Community. Oke, sekaligus saya mau pamit nih teman-teman. Thank you udah bersama-sama dengan saya sampai malam hari ini di BVO Testimony. Kita akan ketemu di Telegram dan juga ketemu di EG Live di bulan depan. Masih bersama saya Shelly Gracia. Selamat malam. Bye-bye.